hampir pesawatnya delay. Saya baru tiba di bandara dari jam 9.45. Alhamdulillah harus mengejar ke sini. Kalau Allah mengizinkan jalan tidak macet dan lebih awal saya hadir. Hanya nggak ada yang nungguin. Tadi itu sendirian di sini. Oh puasa ya. Bapak dan Ibu, saya ingin ngecek dulu konsentrasinya. Konsentrasi kan dicoba hari ini ya. Ini mau bukan permainan anak-anak, tapi Ramadan kan biasa. Badannya hadir di sini, pikirannya dari mana? Bakul. Silakan angkat tangannya semua. Lihat ke sini, angkat tangannya. Ya, lihat ke sini. Ya, ya bagus. Ya, lipat yang 4. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dekatkan ke muka kita ya. Lihat ke sini, serius, tempelkan di jidat. Iya. Iya. Jidat. Iya. Terima kasih ya. Jidatnya ada di bawah sekarang. Ciri-cirinya kita hadir, tapi hati, pikiran kita ada di mana-mana. Maka kalau untuk ilmu, mari kita fokus. Badannya di sini, hatinya di sini, pikiran di sini, insya Allah berkah. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang memasuki bulan Ramadan itu dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosanya sebesar apapun dosanya. Ketika Rasulullah SAW akan berkhutbah, kemudian Rasulullah SAW naik ke mimbar. Karena kalau mimbar Rasul beda dengan mimbar ini. Kalau ini mimbar pidato, kalau Rasulullah mimbarnya tangga-tangga. Begitu meniti tangga pertama, Rasulullah SAW menyatakan amin. Begitu menginjak lagi tangga kedua, Rasul menyampaikan amin. Sampai tangga ketiga, Rasul menyampaikan amin. Beres khutbah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau setiap menginjak tangga itu mengatakan amin? Kemudian Rasul menyampaikan, ketika aku menginjak tangga, malaikat Jibril datang kepadaku dan mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh celaka orang yang disebut namamu, kemudian dia tidak menyebut sallallahu alaihi wasallam atau tidak bersalawat kepadamu, maka dia celaka. Apa kata Nabi? Amin. Yang kedua, sungguh celaka orang yang masih memiliki orang tuanya, tetapi dia tidak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul menyebutkan amin. Dan yang ketiga, sungguh celaka orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan amin. Apa pengertian semua ini? Nanti kita bahas. Bahwa memang dalam perkara hubungan Ramadan antara kita dengan Rasul, hubungan ibadahnya bedanya hanya sedikit. Kalau Rasulullah SAW bulan Ramadan sedikit-sedikit baca Quran, kita sedikit baca Quran. Kalau Rasulullah SAW sedikit-sedikit sedekah, kita sedikit sedekah. Kalau Rasulullah SAW sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Duduk di meja tidur. Datang ke masjid lebih awal, bukan apa-apa, mencari tempat nyender punggung. Lumayan kesempatan. Kiblatnya ke sana, punggungnya ke situ. Ya memang dindingnya di situ. Bukan berarti yang di sana-sana itu mereka tidur, bukan ya. Biasanya kan gitu. Ke masjid lebih awal. Kenapa? Ada senderan. Lumayan menyempurnakan istirahat. Jadi Rasul dengan kita di bulan Ramadan amaliyahnya bedanya hanya sedikit. Itu aja. Jadi artinya apa? Mari pahami kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah datang kepadamu waktu untuk melaksanakan saum. Ini ada dua perkara. Ada disebut puasa, ada disebut saum.
Saum itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asyam, artinya menahan diri. Sedangkan puasa berasal dari bahasa Sanskerta, artinya menyiksa diri. Kalau puasa seluruh agama di dunia ini bisa melaksanakannya. Hanya kalau saum hanya orang Islam. Makanya masuk bulan Ramadan, kata Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuriqat abwabun nar wa sufidatis sayati. Ketika masuk bulan Ramadan, seluruh pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Setan tidak bisa menggoda kita selama bulan Ramadan. Tetapi kenapa selama bulan Ramadan banyak yang maksiat dan dosa? Masih banyak yang bohong, masih banyak yang tidak jujur. Kadang-kadang iya, padahal tidak. Kenapa demikian? Kenapa Pak? Berapa bulan setan dibelenggu? 1 bulan. Berapa bulan kita latihan dengan setan? 11 bulan. Kelamaan latihan. Main Tyson mau tinju dilatih oleh pelatihnya 11 bulan. Begitu bulan ke-12 dia suruh tampil di ring, pelatihnya diikat. Bisa tinju tidak? Bisa. Kenapa? Karena dia sudah terlatih. Sama dengan kita, latihan dengan setan, bohong, tidak jujur, selingkuh, dunia lain dan sebagainya selama 11 bulan. Begitu masuk bulan Ramadan, BBM masih on. Sayang, kalau penyu masih ada. Ini Ramadan. Tapi kan Pak, ini memang bukan tapi karena 11 bulan latihannya. Selama 11 bulan jarang baca Quran, yakin Ramadan males baca Quran. Memang begitu. Dari dulu sampai sekarang ayat gak bertambah. Disuruh jadi imam baca kuliah gak beres-beres. Walantum abidun ma'abud wala ana abidun ma'abadun. Walantum abidun ma'abud wala ana abidun ma'abadun. Walantum abidun ma'abud wala ana abidun ma'abadun. Sampai berkeringat walantum abidun ma'abud. Lakum dinukum gak ketemu. Kata istrinya teriak dari belakang, kalau doli. Dari Ramadan yang lalu, Ramadan ini itu sudah nggak ada perubahan. So, siapa yang nambah hafalannya? Rakaat pertama kuliah gagal, rakaat kedua kebaikan dia. Baca tabat yada, sama juga. Tabat yada, abila habi wa tabat yada, abila habi wa tabat yada. Ayo begitu. Coba harusnya bulan Ramadan bulan perubahan, memiliki kemampuan berubah, makanya disebut syam. Menahan diri dari berbagai sesuatu yang merugikan diri kita sehingga tidak dihapus dosa. Saya tidak paham sampai sejauh mana kita punya niat di Ramadan ini. Apakah hanya ritual Ramadan begitu, atau mungkin karena tadi itu iman dan mengharap ridho Allah. Mari mumpung ini hari kedua, ya hari kedua ya kita ya. Kalau di Arab Saudi hari kedua juga. Alhamdulillah ya, jadi hari kedua. Ternyata katanya muftinya Arab Saudi kemarin berpesan kepada profesor apa tuh di ITB, bagaimana katanya menurut penelitian rupiah di Indonesia, katanya remuk. Alhamdulillah jadi remuk. Jadi malam itu tidak ada khutbah atau ceramah pembuka untuk Ramadan, jadi remuk juga di sana. Alhamdulillah. Jadi Indonesia sama dengan Arab Saudi. Selama ini kan ketakutan, katanya Arab lebih duluan. Ternyata Indonesia lebih duluan saumnya. Kenapa? Karena kita lebih duluan 4 jam daripada Arab Saudi. Dan kita hari Rabunya lebih duluan. Kita bukanya duluan, saumnya buka duluan. Saumnya duluan, bukanya duluan. Dan lebih parah lagi, lebarannya ada yang duluan. Bapak Ibu dan sekalian, kemudian ujungnya surat Al-Quran itu menyatakan bahwa na'alakum dan takut membentuk manusia yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa apa? Takwa. Dan ada perhatikan bertakwa pada Tuhan. Takwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu kalau takwa kepada Allah. Kalau istri takwa kepada suami, menjalankan perintahnya, mendekati larangannya. Ya, itu masalah didekati. Jadi anak. Takwa
Ini 12 tahun ke atas ya. Yang telat-telat bunyinya berarti itu baru 16 tahun. Taqwa hurufnya ada 4. 1, ta, artinya tawadu, rendah hati. Ramadan dengan saumnya mengajarkan kita rendah hati. Apa yang kita banggakan, pangkat, jabatan, kedudukan, semua titipan Allah. Jangan membuat kita sombong. Orang yang sedang saum tidak ada yang sombong. Pernah saudara lihat orang saum yang sombong? Mentang-mentang saum, jalannya sempoyongan. Namun saum banget, aduh, sampai semua gitu. Ingin kelihatan. Gak ada orang saum ingin kelihatan. Atau katanya mulut orang yang sedang saum itu kata Nabi, dia wangi meskipun bau terasa, tapi wangi bagaikan wangi bunga kasturi. Tapi begitu di depan kita kan bau. Supaya ingin terlihat saum dipanggil temannya, sini ada apa? Saya lagi saum. Tahu dari mana? Hah? Orang saum tuh gak ada yang ingin kelihatan bangga dengan dirinya saya saum. Belum tentu. Saya belum yakin saudara benar atau tidaknya. Barusan wudu. Kan lumayan tuh tengah hari. Bisa jadi berkumur, ambil airnya banyak, keluar sedikit. Lumayan. Hati-hati. Yang mengetahui saum itu hanya kita dengan Allah. Makanya jangan ingin terlihat oleh orang lain. Ini saum ingin terlihat, merasa soleh. Bagi saum baca Qurannya juga beda. Alhamdulillah. Jangan memamerkan. Saum itu bukan untuk orang-orang yang pamer. Saum itu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Makanya la'allakum tattaqun. Dia hanya takut kepada Allah. Kenapa dia saum? Takut kepada Allah, bukan takut kepada siapapun. Tapi kenapa banyak orang yang melanggar tidak mau saum? Gampang. Ada seorang pemuda naik motor di jalan. Tahu-tahu lampu kuning. Begitu lampu kuning, tanggung digas. Lampu merah. Kira-kira berhenti atau lewat? Lewat. Begitu. Di ujung jalan ada yang berdiri. Maaf ya Pak Polisi. Selamat siang katanya. Siang deh. Anda tahu bahaya lampu merah? Tahu Pak? Saya lihat Anda ngebut tadi. Oh iya Pak. Kalau tabrakan gimana? Kan enggak Pak. Bukan itu urusannya. Kamu tahu nggak lampu merah bahayanya? Ya tahu Pak. Tadi kamu lihat lampu itu merah? Lihat Pak. Tapi kenapa nggak berhenti? Saya nggak lihat Bapak. Itu. Kalau saya lihat Bapak kuning aja saya berhenti Pak. Gitu. Kenapa banyak orang nggak sholat, nggak ibadah, nggak saum? Bukan apa-apa karena kita merasa tidak melihat kepada Allah. Itu saja. Makanya bulan Ramadan ini bulan ketakwaan, mendekatkan diri, tidak harus terlihat oleh siapapun. Allah Maha melihat perbuatan kita. Yang wudu tadi perbaiki besok, jangan sampai 2 kali. Mentang-mentang kayaknya mungkin wudu nanti suatu waktu pakai air aqua. Lumayan katanya. Jadi dengarnya gampang. Makanya kenapa dimakruhkan hukumnya berkumur dalam berwudu dan istinsaq, menarik air ke hidung. Khawatir kita tidak mampu menjaga, karena Allah Maha tahu. Kalau wudu di bulan Ramadan cukup yang wajib-wajibnya saja. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua lenganmu sampai sikut, wa masahu bi ru'usikum, dan basuhlah sebagian kecil dari kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Cukup 4 itu saja. Itu sebagai sah wudu. Hanya ditambah 2, 1 niat, yang ketiga, yang kelima, keenamnya tertib. Urutannya jelas. Jadi bulan Ramadan jangan mengada-ngada. Kalau misalnya udaranya sejuk, nggak berkumur. Begitu udaranya sangat terik, berkumur. Ada niat itu. Sudah direncanakan. Aneh. Ya, jadi tawadu, rendah hati. Apa yang kita banggakan? Dunia titipan Allah. Ini yang sekarang punya pangkat, jabatan, kedudukan di sini sombong, besok dipindah, harus siap. Pindah ke sana. Pak, saya mau dipindah Pak. Panik jangan. Ini mah belum dipindah udah panik, stres. Pak, saya nanti pindah gimana Pak? Jangan pernah takut, karena Allah penjamin setiap rezeki. Yakin ketika dipindah itu Allah sudah siapkan rezekinya yang lebih baik.
Makanya kalau ada mutasi harusnya bahagia. Kamu siap dimutasi? Siap. Gitu. Tapi ke Papua gak ada masalah. Saya memang masalah buat Allah kan gitu. Papua Pak milik Allah, rezeki dari Allah bukan dari Bapak. Oh gitu ya? Iya. Saya pindah besok. Siap Pak. Insya Allah. Pindah dengan menara-menaranya bawah. Kadang-kadang dengan mutasi tegang. Kalau orang yang yakin kepada Allah tenang aja. Insya Allah engkau berjamin segala sesuatu. Ujung-ujungnya nggak jadi. Udah terlalu yakin. Bangga dengan dunia, pangkat jabatan nggak ada manfaatnya. Orang yang punya rumah mewah katanya Pak hidupnya susah. Yang banyak duitnya hidupnya tegang. Malam-malam mau tidur gedung, mama liatin, jangan-jangan maling. Pasti tengok kucing. Jam 2 malam bunyi lagi gedung, itu pasti kucing. Padahal maling. Coba yang rumahnya ngontrak, nggak punya apa-apa, bunyi gedung, siapa tuh? Saya maling, masuk. Maling dengan tenangnya masuk. Ya Allah, ini rumah bunyi amat. Salah masuk gue. Pulang si maling dengan hampa. Dia berpikir selama perjalanan, jam 2 malam dia balik lagi. Gedung, siapa itu? Saya maling yang tadi Pak. Mau apa lagi? Mau nyumbang kulkas. 30 maling nyumbang jadi grosir rumah kita itu. Subhanallah. Coba sekali-kali mau bersahabat dengan maling lah. Ini mau bangga dengan rumah mewah. Rumah mewah itu urusannya banyak Pak. Bapak Ibu, semakin rumah kita besar, banyak urusan. Subhanallah. Mobil semakin mewah, semakin tegang. Di jalan semakin stres, panik. Yang punya mobil mewah dengan yang naik angkot bedanya cuma satu. Coba. Yang naik mobil mewah mah tahu tuh, takut tergores lah, takut ini. Yang naik angkot mah tidur pulas. Nge-komen. Begitu direm jeruk. Ada apa? Wah, biasa aja. Naik mobil mewah, rem belakang begitu. Bir, hati-hati Bir, hati-hati. Mana? Isak. Saudara punya bolpen, bedanya cuma satu. Bolpen pilot dengan bolpen Montblanc. Coba. Yang punya bolpen pilot yang 1.500, saya aja pinjam teman ini bolpen nih. Yang punya Montblanc, Pak, sebentar tunggu. Ini ada urusan juga. Takutan. Banyak takut hidup ini, makanya tawadhu, rendah hati. Yang kedua nyambung qanaah. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Ramadan mengajarkan kita qanaah. Kenapa? Dari pagi sampai sore kita menahan haus dan lapar. Hanya untuk apa? Bertaat kepada Allah. Begitu masuk maghrib terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang ibu bapak siapkan, satu teguk air saja sudah cukup untuk membasahi seluruh sendi-sendi dalam kehidupan tubuh kita ini. Kenyanglah sudah, itu disebut qanaah. Meskipun di depan meja segala ada kolak, cendol, gegetuk, dodol, berpuasa. Bahkan zikirnya juga beda. Zikirnya juga beda. Sebelum buka zikir beda, di depan ini ngariung dengan keluarganya. Zikir harusnya subhanallah walhamdulillah, ini enggak. Cendol dulu, gegetuk dulu. Saking kebanyakan makanan. Pahami itu, Ramadan mengajarkan kita qanaah, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah. Saudara merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dengan bekerja di tempat ini, hati-hati jangan memikirkan pekerjaan di tempat lain. Orang yang ahli syukur menikmati yang ada dan tidak pusing dengan yang tidak ada. Yang kedua, tidak membandingkan nikmat yang ada dengan nikmat yang dimiliki oleh Allah kepada orang lain. Contoh, saudara kerja di sini jangan memikirkan kerjaan di tempat lain. Orang Telkomsel mikir, aduh kalau kerja di Indosat enak ya. Kata orang Indonesia, kalau kerja di Bank Mandiri enak. Orang Bank Mandiri kalau kerja di Bank BCA enak. Ayo aja mikirin. Sehingga tidak fokus pekerjaan, Allah tidak memberikan berkah kepada pekerjaan itu. Maaf Pak Polisi, saya dulu cita-cita jadi polisi. Daftar ke Komdam saya diukur kurang setengah senti. Gak jadi polisi saya sakit hati. Pulang ke Sukabumi daftar jadi santri, keluar jadi kiai, alhamdulillah ceramah di kantor polisi. Namanya rezeki.
Benar, tapi rambut saya selalu cepat, ya enggak? Mobil saya punya sirine, karena obsesi saya masih polisi pak. Maaf ya, gitu. Biarin aja, kadang-kadang Ustaz juga ditilang. Gitu. Pak Ustaz ya, iya pak. Ustaz melanggar, ya bukan saya melanggar, pak sopir saya. Kalau Ustaz alasan aja, gitu. Tapi alhamdulillah banyak hikmahnya hidup ini. Makanya jaminan rezeki itu dari Allah. Kuatkan diri kita sekarang, qanaah, merasa cukup, jangan membanding-banding. Ini mah rumah tipe 21 stres. Kalau rumah kita gede enak ya, jadi enak rumahnya udah kecil. Semakin memikirkan rumah yang lebih besar, semakin panik. Makan dengan teri, bikin daging sapi, stres. Kalau daging sapi enak ya, jadi enak tuh teri. Tapi kan ini teri pak, iya harusnya daging sapi. Terus lagi pak, kan ini teri, nggak mau harusnya daging sapi. Ayo aja, kesukaan makannya. Hidup menikmati ya. Orang ahli syukur, lihat wajah kita, ya Allah Kau ciptakan wajah itu sempurna. Kata orang lain saya jelek, tapi jelek-jeleknya juga dia buat hidungnya ke bawah, ya Allah. Coba kalau hidung saya ke atas, subhanallah, seperti apa itu? Tiap hari hujan. Orang menghina kita biarin aja. Dan menghina itu kata Nabi, kalau orang nunjuk satu begini, 4 ke kita. Hei jelek, berarti yang jelek kita 4 malah. Makanya jangan tunjuk-tunjuk. Rasul kalau menunjuk begini, teman saudara menunjuk dia, hei jelek, gitu ya. Jadi pernah merasa cukup siapa yang diberi oleh Allah saat ini, pangkat, kedudukan, jabatan, atau posisi apapun, saya harus berbuat yang terbaik karena ini jalan untuk mendapatkan ridho Allah. Begitu. 3, masih ada waktunya? Masih, jujur. Saya sih masih ada. 3, belum apa? Yang tadi apa yang pertama? Yang tadi, yang kedua, yang barusan. Ya. Ngaji dulu di sini. Takwa hurufnya 4. Yang pertama, yang tadi. Yang kedua, barusan. 1 ta artinya tawadu, 2 o artinya qanaah, 3 wau artinya waro, berhati-hati dengan bukan milik kita. Saudara punya gaji harus dikeluarkan zakat, keluarkan, itu bukan hak kita, hati-hati. Saudara menahan-nahan zakat, suatu waktu Allah ambil dengan bentuk yang lain. Kita mengeluarkan zakat, nanti dulu anak sakit, ke rumah sakit, keluar tuh duit gampang. Naik motor, kesenggol angkot, baret lumayan. Baret punya kita, angkot baret. Lebih parah lagi, sopirnya keluar, melotot, kata duit, keluar tuh duit. Itu mah semua aturan Allah jelas. Keluarkan zakat, karena ini bagian daripada hak orang lain, harus keluarkan. Supaya kita merasa waro, ini bukan punya kita, ini titipan Allah. Zakat berapa persen? 2,5. Kalau uangnya 1 juta berapa zakatnya? 25.000. Ringan? Ringan tidak? Ringan. Beli McD, Kentucky, Coca-Cola, Bento, ini kunyuk 25.000. Oh ya ini ku, bahasa ini. Kalau duitnya 10 juta berapa zakatnya? 250.000. Ringan. Mulainya. Kalau uangnya 100 juta, 2,5 juta ringan. Kalau duitnya 1 miliar, berapa zakatnya? 25 juta ringan. Ringan saja karena duitnya juga belum ada. Si pelit dasar. Duit belum ada, pelitnya udah duluan. Dan yang bilang ringan apa masalahnya sih? Bilang aja ringan gitu. Duitnya juga belum ada. Ini duit belum ada mas. Berapa? Duitnya belum ada. Tuh, kadang istri dengan suami malam bermimpi, istrinya datang kepada suaminya, sayang ada apa? Mama mimpi bapak punya kendaraan baru. Terus gimana menurut mama kalau bapak punya mobil baru? Mama tidak ridho kalau mobil dipinjemin tetangga. Yang sudah pak mobil bersih pulang kotor, bensinnya penuh pulang habis. Mama tidak ridho. Suaminya nanya, memang mobilnya mana? Belum ada. Mobil belum ada, sudah dipikirin. Cobalah belajar mengekspresikan
sebuah kemampuan kita untuk di jalan Allah. Ini bukan hak kita, keluarkan. Jatah orang lain keluarkan. Di kantor, kalau bukan milik kita jangan diambil. Lumayan gogoin, naik. Dibawa ke rumah gores. Apapun goresannya tidak halal tuh. Bukan hak kita. Tapi kan bawa sudah bolpen aja, salah. Bukan masalahnya, ini cara mengambilnya aja. Mau bolpen uang 1 miliar juga sama. Nilainya mah maling sama. Itu. Halo? Oh, balikkan. Ayo. Tapi ini bagus Pak, ini bagus tuh menurut kita, tapi bisa jadi musibah karena bukan hak kita itu. Maka keluarkan zakat, sempurnakan dengan sedekah, infak. Jangan khawatir kalau ada orang datang ke kita minta sedekah, itu pertolongan Allah. Kenapa? Allah mengirim orang itu menguji kepada kita, mau tidak kita berbuat baik. Kalau Allah tidak mengujinya, tidak akan mengirim orang itu, tidak akan sampai ke orang itu. Datang panitia pembangunan masjid, yang jelas saja masjidnya, bukan yang jelas-jelas tidak jelas masjidnya di mana. Ini masjidnya di Maluku. Orang kesininya juga susah, pakai apa pun. Kasih aja kalau dia minta, Pak, pembangunan masjid Pak di mana? Di Maluku. Malukunya mana? Maluku aja, pokoknya jangan pernah itu. Kalau mau amal aja Pak, boleh aman. Kasih aja oleh kita nih Mas, buat makan aja Mas. Nggak mungkin Mas kalau untuk di Maluku misalnya jauh-jauh, misalnya wajahnya aja wajah Sunda, gitu ya. Keluarkan hak, kalau seandainya itu hak yang harus keluarkan Pak ya. Insya Allah, Allah Maha mengetahui apa yang kita keluarkan. Apalagi di bulan Ramadan, sedekah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tapi jangan nuntut-nuntut sedekah pagi-pagi, ya Allah pahalanya mana? Belum datang juga di pahalanya. Katanya 700 kali lipat Al-Baqarah. Ya subhanallah, jangan nunggu. Karena Allah bisa memberikan balasan dengan bentuk yang lain. Harusnya hari ini sakit, tidak jadi. Lagi jalan keserempet motor, subhanallah, sampai muter kayak ngasih gitu. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah sedekah. Coba kalau nggak sedekah, mental saya gitu. Itu aja hikmahnya. Sedikit keserempet tapi sampai muter gitu. Nah itu mungkin karena sedekah. Tapi jangan mengharap ya. Karena kalau sampai muter begitu berarti musibah gitu. Jadi Bapak hadirin sekalian, tentunya ini sebuah pemahaman bahwa Ramadan mengajarkan kita berbuat baik. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka sahur, dia akan mendapatkan pahala orang yang sahur itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi ini kalau bisa punten ya, Bapak-bapak pulangkan malam nih. Kalau di sini belum ya Bapak? Jam 4 ada yang naik angkutan umum? Ada banyak. Bawalah di tas itu kurma, mungkin ya, belilah berapa kurma sekias berapa, bungkusin 3 biji, bikin 10 bungkus. Begitu kita naik angkutan umum macet, terdengar azan, kita berbuka bagi kepada yang lain. Subhanallah, ini gara-gara naik angkutan umum dapat pahala berbuka sahur untuk orang lain. Sengaja saudara pakai mobil mewah sendirian di jalan, mau ngasih ke orang-orang stres, lihatnya juga. Ngasih kurma 3 biji, dia bilang mobil mewah 3 biji. Coba saudara naik angkot kasih kurma 3, subhanallah, orang bisa suntahan sama kita. Naik angkot aja bisa berbagi, tuh lihat katanya mobilnya mewah, pernah berbagi, bukan gak pernah, malu dia 3 biji. Kita alhamdulillah punya beng-beng, beli beng-beng lah 5 biji misalnya, naik angkot gitu, begitu terdengar azan, Allah, beng-beng keluarkan. Ibu, bapak berkenan berbuka. Tapi kan ini orangnya 8 orang Pak, memang cuma 5, berbagi Pak, lebih baik Pak. Itu mengajarkan subhanallah. Kalau gitu bisa kita lakukan, subhanallah Pak, tidak akan pernah kehilangan keberkahan hidup ini. Saya minta kepada bapak dan ibu hadirin sekalian, rezeki ada Allah yang jamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah Allah menjadikan kehidupan di muka bumi kecuali lengkap dengan rezekinya. Cicak makan nyamuk, nyamuk punya sayap, cicak tak punya sayap. Pernah lihat cicak stres? Pernah nggak? Nggak pernah. Cicak nggak kejar saya pada pernah. Maka dari ketiga itu muncul yang keempat, ya, artinya yakin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang yakinnya hanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, baginya jalan keluar dari setiap urusan. Saudara pagi tadi sahur, siangnya terus sampai sore menahan lapar. Nanti sore yakin insya Allah Allah akan beri untuk berbuka.
Rasakan penderitaan saudara-saudara kita yang duafa, orang-orang miskin di sana. Dia lapar setiap saat, sepanjang hari, sepanjang tahun. Kita diberi oleh Allah untuk menempatkan diri kita dalam kesempatan ini ibadah terhadap mereka. Kita sanggup. Tapi Allah sudah jamin waktu berbuka pasti ada makanan. Tapi bagi mereka orang-orang duafa belum tentu siang itu dia lapar, sorenya dapat makan. Kita beri kesempatan pada diri ini menapaki diri bahwa Allah lah penjamin satu-satunya dalam kehidupan ini. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Manusia membuat kekecewaan. Saudara berharap kepada manusia pasti banyak kecewa. Istri berharap kepada suami, pasti suami bikin kecewa. Suami berharap kepada istri pulang dimasakin yang enak-enak. Begitu sampai rumah yang ada teh goreng rebon sama ketimun. Kata suaminya, mama kenapa gak ada yang istimewa? Ini yang paling istimewa Pak. Bapak pikir istimewa bukan ini mah. Ya duitnya juga cuma ini yang ada. Pengennya duit 5.000 istimewa. Nah ini aja udah alhamdulillah Pak. Tingkatkan keyakinan kepada Allah. Nanti malam kalau mau ada waktu sok qiyamul lail. Kenapa? Rasulullah SAW menyampaikan bahwa saum itu adalah perintah Allah yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, dan qiyamul lail adalah sunnahku kata Nabi. Barang siapa yang melakukan siang di waktu siangnya dan qiyam di waktu malamnya, maka diampuni dosanya oleh Allah seperti bayi yang baru dilahirkan. Subhanallah. Kalau ada waktu, tapi kan gak kekejar taraweh gak kekejar, qiyamul lail malamnya tahajud. Yang penting malam itu dipenuhi dengan ibadah kepada Allah. Karena qiyamul lail juga taraweh juga sekarang malah bisa berdampak Pak. Karena ada yang agresif tarawehnya. Subhanallah. Sampai saking ahlinya tiap Ramadan selalu ada taraweh, gerakan sepeda dahsyat. Allahu Akbar. Amin. Setengah jam 23 rakaat. Tapi itu subhanallah. Ya bagus sih memang ya. Karena kita itu maklum ya, kita kan maaf ya mungkin karena kita terlalu sederhana, kadang-kadang milih-milih imam. Kalau imam bacaannya pendek bahagia, ya kan? Kata imam itu Allahu Ahad, hatinya ngomong, dia belakang ngomong Allahu Somad. Gitu. Tapi begitu imam kata imam Yasin, hatinya ngomong pasti lama. Kalau imam cuma satu ayat Yasin, Allahu Akbar, cuma satu ayat. Siari keyakinan kita kurang kepada Allah. Begitu taraweh isi 23 pegel kelamaan, pindah ke 11. Tahu-tahu ceramahnya kepanjangan, pindah ke 11. Yang mana ada ceramahnya? Mana mau pilih? Akhirnya di tempat 11 itu kelamaan di rumah. Ujung-ujungnya nonton TV dulu. Nanti malam katanya bisa tahajud. Bangun jam 4. Kejar-kejaran dengan apa? Periuk, sangu gitu sebagainya. Cobalah nasi maksudnya. Ya, orang Sunda. Boleh salah mas, sama dinasikan dulu ya. Jadi artinya apa? Yuk kita tingkatkan keyakinan Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Allah tempatkan di tempat ini, diberi pekerjaan di sini, yakin Allah jamin rezekinya dari tempat ini. Suatu waktu ingin bisnis silahkan aja, dengan yakin jangan mengganggu jam kerja. Ya, insya Allah beri kesempatan dalam untuk yang lain. Pengen rumah mewah? Harus. Mobil mewah? Harus, tapi yang paling penting jangan sampai mobil dan mewah membuat kita lupa kepada Allah. Ujung-ujungnya sombong, takabur. Kemudian kata Nabi, la yadkhulul jannah man qala fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sedikit saja ada kesombongan. Maka masuk bulan Ramadan, jaga hidup kita. Satu, ketawaduan, rendah hati. Wa man tawadda'a ahadun lillah rafa'ahu. Dan ketika kita merendahkan hati di hadapan Allah, rafa'ahu, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kedua, qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Mari syukuri apa yang ada. Jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu ada. Istri yang ahli syukur kepada Allah adalah istri yang tidak meminta kepada suaminya kecuali sesuai dengan kemampuan suami. Kalau lebih kemampuan suaminya diminta, maka dia kurang syukur. Maka dari itu yang ketiga, walau hati-hati kalau ada hak orang keluarga. Bulan Ramadan, bulan sedekah, silakan. Pak saya berzakat sendiri di rumah, silakan. Tanpa amilin nggak ada masalah. Yang penting kalau dengan amilin tersebar merata. Kalau sendiri-sendiri nanti bisa jadi ria, ya diuji oleh Allah Ta'ala. Dan yang keempat, yakinlah bahwa Allah penjamin setiap urusan kita. Saya juga tadi di pesawat yakin saja sampai ke sini. Wah, sampai duduk gitu, gimana caranya harus ke sini. Kalau Allah mau pertemukan kita gampang. Ternyata itulah kehidupan. Makanya yuk tingkatkan keyakinan. Yang namanya dadang
Dulu jadi polisi nggak jadi, sekarang alhamdulillah begini. Maka itu sikapi. Saudara juga yang berpikir, oh saya jadi ustaz lumayan, ya. Jadi ustaz lumayan, berkah lumayan, bahasa lumayan, ya. Ini kan Bapak dan Ibu yang sekalian, sekarang waktunya menjelang jam 1 pas sesuai dengan permintaan dari panitia. Saya tidak boleh lebih dari jam 1, saya kurangi setengah menit, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Terima kasih kepada saudara sekalian. Baik, bagi jamaah yang bertanya dipersilakan 3 pertanyaan. Dapat hadiah ya? Untuk pertanyaan pertama kita sediakan souvenir menarik. Silakan yang bertanya. Harus ini dulu. Tanya apa nama lengkapnya siapa gitu. Kalau materi sih kelihatan udah kejawab semua ya. Dari wajahnya sih betul ya. Kelihatan. Silakan yang bertanya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya mungkin lewat SMS boleh ya. Di 0812 109 45678. Ini nomor ini saya dapat hadiah dari Telkomsel ya, waktu saya sering ceramah di Telkomsel keliling ya, alhamdulillah nomornya bagus. 0812 109 45678. Dan saya sekarang promosi di bintang 266 setiap umroh atau haji. Semua jamaah kita tidak boleh membeli kartu perdana Arab Saudi. Saya bilang ini dengan Telkomsel sudah cukup. SMS 500 dan 150.000 untuk 9 hari. Cocok ya? Saya bangga dengan Telkomsel karena terus aja saya 9 hari kemarin umroh, subhanallah hanya buka bintang 266 pagar. Semua jamaah kita ada 300 orang menggunakan Telkomsel dan semuanya bisa mendapatkan BBM lengkap ya. Dari dunia lain juga mungkin karena ada amal solehnya bisa ada juga mungkin selingkuh ya jadi dosa ya. Apa-apa lah. Promosi boleh ya? Boleh. Promosi ditransfer aja ya. Ya gitu. Jika tidak ada yang bertanya, kita silakan Ustaz untuk tutup dengan doa. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang sekalian. Mohon maaf, saya sebetulnya masih ada kelongong nih, jet lag kalau bahasa Cinanya ya. Jet lag, bikin bahasa Cina itu ya. Kita akhiri dengan pembacaan doa dan mohon kepada Allah. La ilaha illallah. Ya sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukabiru majid. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahim. Engkau yang maha mengetahui kelemahan kami ya Allah. Engkau yang maha mengetahui kelalaian kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kuntunlah selama Ramadan ini kami mampu menjalankan perintah-Mu ya Allah. Kami mampu melaksanakan siam dengan benar di sisi. Kami mampu melaksanakan qiyamul lail sebagaimana petunjuk Rasul ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mudahkan jalan kehidupan kami ya Allah. Ringankan beban kami ya Allah. Tuntunlah kami untuk selalu melaksanakan ibadah di jalan. Curahkan rezeki-Mu yang halal berkah melimpah kepada kami ya Allah. Jauhkan dari rezeki yang haram. Jauhkan dari segala sesuatu yang membuat kami jauh dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Engkau menyaksikan kehadiran saudara kami di majelis ilmu ini ya Allah. Undang mereka bersujud di tanah suci-Mu ya Allah. Undang mereka untuk melaksanakan haji dan umrah ya Allah. Cukupkan rezekinya ya Allah.
Mudahkan jalannya ya Allah. Berikan kesempatan kepada mereka sebelum ajal menjemputnya ya Allah. Allahumma ij'al hajjan wa umratan mabrura. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana musiran fayasirhu wa in kana haraman fahtahirhu wa in kana ba'idan faqribu ya arhamar rahimin irhamna ya rahman. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya karena butuh wa ya nasta'in. Amin. Bapak dan Ibu terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doa supaya saya bisa istiqomah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.